Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Feby IDKS episode 1. Halo Sobat Feby, selamat datang di podcast Feby IDKS. Bersama saya Rizky Dwi Kusmawardani dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Dema Feby UIN Seizu 2024 yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, Sobat Feby, di podcast hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik loh, yaitu peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik dengan strategi belajar yang efektif. Nah, saat ini saya sedang dengan orang yang luar biasa dan juga istimewa nih. Langsung saja, ini dia Kak Ayu dia. Halo Kak Ayu dia. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah luar biasa ya Sobat. Alhamdulillah. Otomatis bahagia gitu. Wah, bahagia sekali ya Kak. Gimana nih kabarnya Kak Rizky? Wah, alhamdulillah baik sekali nih bisa bertemu dengan orang yang spesial dan luar biasa ini. Sendiri aku ya. Ngomong-ngomong, Kak Ayu asalnya dari mana nih? Kebetulan aku bukan asli orang Banyumas ya. Aku datang dari Pemalang. Mungkin kalau teman-teman tahu nanas madu, Pemalang adalah salah satu daerah penghasil nanas madu ya. Jangan lupa buat main ke Pemalang. Oh siap. Langsung kabar-kabar aja Kak. Siap. Dan boleh juga tuh nanasnya dibawa. Mending sekalian ke Pemalang aja nggak sih? Oke. Nah, untuk kesibukan, aduh, grogi saya Kak. Tenang. Saking groginya sama orang yang nggak bisa berkata-kata. Nah, aku mau tanya nih Kak, untuk kesibukan Kak Ayu hari ini apa aja nih? Kebetulan untuk hari ini aku free banget dan alhamdulillah ada ajakan dari teman-teman Baby Idea Cash untuk datang ke sini. Luar biasa sekali, terima kasih. Terima kasih juga loh Kak Ayu bisa mau berkesempatan untuk datang di podcast ini. Suatu kehormatan ya bagi aku gitu bagi. Oke. Nah, tadi kan di awal aku udah sampaikan ke Ayu bahwa kita akan membahas tema yang cukup menarik nih. Benar banget. Tentang peran mahasiswa. Nah, menurut Kak Ayu sendiri nih, apa sih itu peran mahasiswa Kak? Apa aja? Oke. Jadi yang pertama itu sebenarnya apa sih mahasiswa? Mahasiswa merupakan kayak kumpulan orang ya. Kalau misalkan kita sering dengar bahwa mahasiswa ini adalah beberapa orang yang mempunyai privilege lebih dibanding angkatan atau generasi mereka. Apa tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa? Tentunya peran mahasiswa ini menjadi garda terdepan dari kita sering dengar ya dari lagu buruh tani. Kita harus menjadi satu garda terdepan untuk speak up, untuk menyuarakan isu-isu sosial yang mungkin sedang gempar atau menjadi problematika di masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sering mendengar cita-cita terkait Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 tentunya didapatkan dari generasi-generasi yang berkualitas. Nah, generasi yang berkualitas itu apa sih Sobat Sobat ini? Jadi generasi yang berkualitas adalah generasi yang dimana mereka punya level keintelektualitas yang mumpuni untuk bisa kita katakan sebagai generasi emas 2045, dan itu datangnya dari para mahasiswa. Itu satu gagasan yang aku pegang untuk diri aku sendiri sih Kak Rizky. Oh gitu. Boleh dong ceritain perjalanan Kak Ayu saat ini sampai sekarang, saat menjadi maba sampai sekarang benar-benar menjadi orang yang luar biasa ini. Sebenarnya kita semua masih ada di tahap belajar ya Kak Rizky. Jadi kalau misalkan aku sedikit cerita, nggak pernah ada di list aku bisa masuk ke UIN. Oh gitu. Jadi rencananya kemana tuh Kak? Ada ya. Kamu spill. Oh gitu. Enggak ya. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh kayak masih ada rasa kecewa terhadap diri sendiri. Kok aku kurang berusaha waktu itu, kok aku tiba-tiba aja di UIN. Karena jujur banget aku takut di UIN itu karena aku takut mondok sama takut bahasa Arab. Oh iya sih, itu kayaknya kata-kata emang kayak gitu Kak. Mungkin takut itu ya. Tapi
Alhamdulillah semua itu terlewati karena satu kejadian yang dimana kejadian itu merubah pola pikir aku, cara sudut pandang aku melihat UIN. Jadi waktu pas Bapak itu kan ada seleksi Gen Z terbaik ya Kak Rizky. Gitu. Nah kebetulan alhamdulillah aku jadi perwakilan kelompok aku untuk ikut seleksi tersebut. Dan ada salah satu part di mana komisi disiplin itu tanya ke masing-masing salah satu kandidat Gen Z terbaik itu. Jadi pertanyaannya apa sih tujuan kalian kuliah sebenarnya? Aku mengakui bahwa jawaban teman-temanku tuh luar biasa sekali, sangat menarik ya, sangat menggugah semangat lah, ingin memajukan masyarakat, ingin menjadi seorang yang berguna, jadi bagian pemerintahan. Itu kan suatu cita-cita yang luar biasa, sampai akhirnya ada di bagian aku untuk menjawab. Jujur aku waktu itu kayak bingung mau jawab apa, kayaknya jawaban luar biasa udah dikatakan sama teman-teman aku. Akhirnya aku jawab, aku kuliah di sini cuma buat orang tua. Gitu. Iya. Nah, setelah aku mengemukakan jawabanku, soal itu tuh berhenti di aku. Jadi si komdisnya itu bilang, kalian jauh-jauh ke sini, kalian merantau, kalian kuliah itu cuma satu buat orang tua. Kalian bakal kembali ke situ. Nah, setelah pemikiran itu kan paginya masih ada kegiatan PBA apa lagi ya. Nah, aku tuh ada di barisan belakang. Setelah kejadian itu aku jadi mikir nih, kalau misalkan aku selalu di belakang, aku nggak pernah ada di depan. Ya betul sekali Kak. Jadi aku pernah baca buku, di buku itu tuh pernah ada tulisan kayak, jadikan pikiran kalian itu mendukung kalian, jangan pernah jadikan pikiran kalian itu melawan kalian. Nah dari itu aku pikir kayak walaupun aku di UIN, aku juga harus bisa grow, aku harus bisa mengembangkan value dari diri aku sendiri. Itu sih yang jadi pegangan aku selama ini. Wah, sangat-sangat luar biasa banget ini Kak Ayu ya guys ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Aku nanya nih Kak, bagaimana sih cara kita untuk bisa memicu mahasiswa yang sedang dalam keadaan down dalam semangatnya, untuk menimbulkan rasa semangat kembali dalam menghadapi tantangan akademiknya itu gimana sih Kak? Oke. Mungkin menyambung dari cerita yang tadi ya, itu adalah posisi aku yang mungkin paling down gitu ya. Siapa sih yang gak mau dihapus impian gitu kan. Kayak aku udah bingung banget aku mau lanjutinnya gimana, apakah aku akan terus semangat nih sampai nanti, sampai akhirnya karena pertanyaan komdis itu aku kembali ingat apa sih tujuan awal. Jadi buat teman-teman maba, teman-teman yang sekarang ada di semester 3, 5 ataupun 7, ingat kembali apa alasan kalian ada di sini. Jadi sebagian besar orang tuh sekarang lebih mementingkan nama kampus, benar banget. Benar sekali. Apa tujuan awal kalian kuliah? Jadi apa sih tujuan awal kita kuliah? Itu kan untuk mencari ilmu. Jadi gimana sih cara kita untuk mencari atau mengantongi sebanyak-banyak ilmu di tempat kita belajar ini gitu. Jadi ingat kembali, kenapa kamu bisa daftar di sini? Kenapa kamu bisa berdiri di sini sekarang? Jadi itu sih yang paling memacu semangat aku. Terus yang kedua, aku kebetulan kan teman-teman aku masuk di kampus-kampus yang bisa dikatakan lumayan besar. tuh. Ada satu pihak lain tuh bilang kayak, oh Ayu kalah, dia masuk ke sini loh. Gitu. Jadi menurut aku kalau kalian merasa diremehkan atau direndahkan, itu justru terima kasih banget ke orang itu. Karena apa? Karena diremehkan ataupun direndahkan orang lain itu kayak batu bara yang secara cuma-cuma mereka berikan loh untuk memacu kita. Jadi berterima kasihlah dan tunjukkan bahwa kalian itu tidak seperti yang mereka katakan. Itu suatu kepuasan pribadi sih, kepuasan tersendiri kalau misalnya kita benar-benar berhasil untuk menunjukkan bahwa kita nggak seperti tanggapan orang itu. Betul guys. Betul sekali. Jadi kita emang setiap kita direndahkan ataupun kita diremehkan oleh orang lain, kita harus menunjukin guys bahwa kita itu bisa gitu ya kan. Betul kan Kak Ayu? Oke. Nih, bagaimana sih solusi ketika mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam menempuh akademiknya itu Kak? Oke. Aku Zavia, makasih banyak pertanyaan yang luar biasa sih buat kalian. Ini sepertinya berguna banget buat tentunya khususnya itu ada maba ya yang masuk ini. Mahasiswa jadi baru. Itu kesulitan pasti akan dihadapi setiap orang. Tapi bagaimana sih cara kita mengelola kesulitan itu? Jadi itu aku pernah baca buku lagi, ada satu kutipan yang bilang gini,
nggak ada orang yang gagal, nggak ada orang yang terbelakang, nggak ada orang yang nggak cerdas, nggak ada negara yang terbelakang kalau misalkan manajemennya itu bagus. Jadi bagaimana sih kita memanage diri kita di awal gitu. Makanya aku sering banget bilang kayak ke teman-teman aku, ke saudara-saudara aku, tips and track, kalian jadi maba tuh kalian harus punya study and action plan. Jadi dari awal kalian harus sudah mempelajari nih medan apa yang akan kalian gunakan untuk perang gitu loh. Jadi kita harus mengenali, misalkan aku ini maba UIN, otomatis aku harus mencari tahu sih gimana sih sistem akademik di UIN, apa aja sih yang ada di UIN, sehingga nantinya kalau misal aku udah masuk nih Kak Rizky, aku udah gak kebingungan aku mau ngapain gitu. Jadi nggak berarti udah teratur banget ya Kak. harus udah teratur. Kuncinya ada di manajemen diri kita. Benar. Oke, sangat-sangat membantu banget nih Kak Ayu. Amin, semoga bermanfaat ya. Bermanfaat banget ya guys. Oke, kesibukan Kak Ayu kali ini apa aja sih Kak? Kayak kepanitiaan ataupun urusan di luar kampus itu apa aja nih Kak? Alhamdulillah ya, sekarang ini lagi ada persiapan untuk tentunya menyambut adik-adik kita. Oh iya, PBA ya Kak. Oke. Ada juga di kepanitiaan film festival. Oh iya. Jadi, ibaratnya euforia penyambutan maba nih. Jadi buat maba-maba jangan sampai ketinggalan ya. Iya, jangan lupa nonton guys. Ada hiburan yang luar biasa. Iya, luar biasa sekali Kira-kira loh. siapa nih, Arifin? Aduh, itu udah di di IG-nya Fefes di ya. Fefes. Untuk kesibukan di luar, kebetulan aku kan punya sanggar tari ya. Gitu. Itu di sanggar tari itu isinya anak-anak dari desa aku lah gitu. Jadi aku untuk liburan kali ini sering bolak-balik buat kontrolin mereka. Oh, boleh dong Kak Ayu sekarang lagi. Aduh deh, aku susah ya kalau kemana. Oke. Oke Kak Ayu, kan Kak sendiri tuh ikut organisasi kepanitiaan. Takut banget ini Aduh, mau gitu. Ikut kepanitiaan, terus duta Genda, duta Febi ya Kak. Nah, gimana sih cara Kak Ayu sendiri itu buat membagi waktu untuk belajar, untuk adanya kepanitiaan ya, biar balance gitu ya. Iya. Jujur ya Kak Rizky, aku tuh orangnya agak lupa. Ya. Iya sih, aku juga suka lupa. Nah, jadi kayak aku selalu makanin, aduh gimana ini biar aku nggak lupa gitu kan. Gitu. Jadi aku sering nyatet tuh di notes HP aku kayak jadwal hari ini tuh apa di kalender hari ini ada jadwal apa sih. Jadi ibaratnya kalau misal kita ada kegiatan yang banyak pun kita udah tahu loh, misal ada tambah kegiatan lagi kita mau naruh kegiatan ini di mana. Jadi tidaknya semua hal itu bisa balance. Oh gitu. Berarti emang kita harus benar-benar menyiapkan ya Kak rencana-rencana kita gitu. Harus terplanning. Jujur aku juga kadang suka lupa gitu Kak. Suka apalagi yang namanya manajemen waktu itu susah banget nggak aku. Benar. Tapi kalau misalkan kita cuma belajar teori manajemen waktu tanpa ada praktek kan kayak percuma juga. Iya, percuma juga Kak. Makanya aku kadang sering resah sendiri loh Kak Rizky, kalau misal aku tuh sehari nggak ada kegiatan gitu. Oh gitu, harus bener. Kak. Nggak harus gitu, tapi setidaknya misal ada kegiatan lah di Oke. Oke, menghadapi tantangan akademik ini Kak, perlu strategi belajar yang efektif kan Kak Ayu. Nah, bagaimana sih Kak cara kita menilai metode belajar yang kita gunakan itu sudah efektif atau belum sih? Oke, jadi kemampuan orang kan beda-beda ya Kak Rizky. Iya. Daya tangkap orang pun berbeda-beda. Iya, berbeda. Karena kecerdasan orang juga beda. Beda sekali Kak. Jadi bagaimana kita menentukan strategi belajar yang efektif ya kita melihat ke diri kita sendiri. Jadi misalkan nih kayak pakai teknik belajar scanning, kalau aku kan lebih suka yang scanning, yang meneliti atau menghafal gitu. Oh gitu. Mungkin itu bisa efektif buat aku, tapi belum tentu kan buat Kak Rizky itu efektif atau enggak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menilai itu tuh dari tingkat pemahaman kita, apakah si materinya atau ilmu ini bisa masuk ke kita. Kalau misalkan kita bisa paham atau kita bisa masuk, itu berarti strategi belajar itu udah efektif nih buat kita. Jadi kita bisa melanjutkan strategi untuk belajar selanjutnya. Oh begitu. Jadi kayak buat, kalau aku sendiri ya, kalau misalkan belajar buat diri kamu senyaman mungkin dulu, entah itu kayak sediain cemilan ataupun mungkin kayak kita mendengarkan sih ya Kak. Jujur aku lebih mengutamakan
menyenangkan kenyamanan aku dulu. Jadi kalau misalnya kita udah relax, sudah santai, udah nyaman, kayak kita mau belajar apapun ya pasti masuk gitu di otak. Iya betul Kak. Gampang nyantel ya. Iya betul. Orang tua. Oke, mungkin dari Kak Ayu nih ada trik atau tips belajar dari Kak Ayu sendiri itu gimana sih? Oke, kalau aku sendiri ya, aku tipe belajar yang nyicil. Jadi misal mau UAS gitu, aku tuh nggak belajar yang waktu itu tuh harus full dari satu semester. Oh Tapi gitu. jauh-jauh hari udah review materi, aduh ini materi pertemuan pertama sampai kedua ini. Jadi ketika kayak kita malamnya mau UAS itu kita otaknya tuh disuruh istirahat gitu. Oh Jadi gitu. waktu ujian bisa kita fresh. Berarti Kak Ayu ini tipe yang kalau ujian belajarnya tuh nggak yang langsung ngebut satu hari gitu ya Kak? Jujur kayak kalau misalkan ngebut satu hari aku yang pusing sendiri. Oh, iya benar sih. Bener-bener kayak aduh ini apa gitu. Nah itu tuh bisa hilang kali kalau misal udah lihat soal ujian, aduh ini tadi apa ya. Iya benar kali. Nah, aku merasa kayak kurang persiapan aja gitu kan. Jadi yang namanya proses nggak mengkhianati hasil kan. Iya betul guys. Oke, menurut Kak ini bagaimana sih peran mahasiswa dalam memastikan bahwa mereka itu tidak hanya mengajar nilai aja Kak, tetapi juga pemahaman dalam terhadap materi yang harus dipahami. Jadi kita kembali ke awal ya. Sebenarnya di perkuliahan ini sih apa bedanya sama sekolah? Betul Kak, betul. Jadi di perkuliahan ini kenapa dikatakan privilege? Karena kita mempunyai banyak banget keuntungan yang kalau kita eksplor itu sangat menguntungkan untuk diri kita. Salah satunya organisasi. Iya tuh. Walaupun di SMA kita belajar organisasi, tapi apakah kita di organisasi kuliah ini enggak relasinya semakin besar? Benar-benar. Betul sekali Jadi, Kak. kalau kita lihat Karisi ya sebagai anak Dema, Iya nih Mak. relasinya luar biasa. Aduh. Nggak lagi mempromosikan Dema, tapi kenyataannya itu keuntungan yang bisa kita dapatkan lewat organisasi. Iya betul. Yang kedua, magang internship. Jadi kebanyakan orang Indonesia masih kayak melihat kalau misal kuliah itu ya berarti nanti kamu kerjanya kayak gini. Padahal kan enggak. Jadi sebenarnya kita kuliah kan untuk melatih diri kita, mencari keahlian kita, juga dari kualifikasi kita kan sekarang pentingnya CV banget. Gitu. Iya betul sekali Kak. Nah di HRD pun melihat CV itu ya dari apa aja sih pengalaman kita, nggak cuma nilai doang loh teman-teman. Jadi sekarang tuh lebih di prioritaskan untuk segala pengalaman dan kemampuan kita. Jadi kalian lewat jadi mahasiswa tuh walaupun sambil belajar nih kalian bisa mikir lah kalau bahasa ngapaknya ya, Iya, mikir betul. sama belajar untuk gimana sih kita terjun di dunia kerja. Oh gitu. Jadi kuliah itu tahapan menuju kita Betul. gimana sih cara berada di masyarakat. Masyarakat di dunia kerja kan. Iya, di dunia kerja. Tentunya realitanya bakal berbeda banget dari dunia kita kuliah gitu Iya, atau betul. sekolah gitu. Betul sekali. Makanya kalau aku boleh sarankan ya, Boleh Jadi, sekali Kak. buat sobat baby, kalau misalkan kamu saat ini masih ada di posisi nyaman-nyaman aja nih, kayak hidup aku lurus-lurus aja nih, Iya nih. kalian itu wajib berusaha karena kita terbatas loh waktunya di perguruan tinggi ini. Jadi di waktu yang terbatas itu kita harus mengeksplor sedalam-dalamnya seluas-luasnya apa yang disebut privilege bagi kita. Oke, sangat luar biasa nih Kak. Oke, terus selanjutnya apa saja sih Kak peran mahasiswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang konsisten dan efektif untuk mengurangi stres saat menghadapi tugas dan ujian yang mendatang gitu Kak? Oke, kalau mungkin dari pengalaman pribadi aku sendiri ya, tiap orang mesti punya pressure gitu ya, karena ke pressure sama tugas ini itu laporan Ya gitu. betul, organisasi gitu. Benar banget. Udah. Tapi itu kadang yang sering aku tanamin ke diri aku, semua masalah itu bakal terlewati gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir bahwa masalah itu akan bertahan selamanya. Nantinya bakal selesai masalah itu. Jadi kalau misalkan di kepanitiaan ada masalah apa nih, aku selalu bilang ke temanku kayak gak apa-apa, mesti selesai. Betul emang selesai. Kalau misalkan kita pentingin dulu, kita ya bakal berputar di masalah itu. Iya Jadi betul. fokus di penyelesaiannya. Nah itu juga berlaku untuk akademik ya, aku sering banget gitu kan Karisi. Iya sering banget tuh. Kebetulan aku sama Karisi ini satu kelas ya. Iya loh, kita satu kelas.
Aku juga bangga banget punya temen yang luar biasa ini guys. Aduh, aku juga bangga ini hasil luar biasa juga. Aduh. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Apa saja sih strategi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengatasi kecemasan akan masa depan dan pilihan karir? Kan tadi kecemasan dalam ujian, sekarang masa depan gitu Kak. Oke. Jadi kalau misalkan kita mengingat apa yang orang tua kita bilang, kan masa depan itu ada di tangan kita. Iya betul Kak. Betul. Nah, terus aku tadi bilang kalau misalkan segala sesuatu bakal selesai. Tapi kalau misalkan kalian nggak menghentikan kecemasan kalian, di masa depan kalian nggak bakal tercapai. Gitu. Iya betul sekali. Jadi berarti kan tadi yang aku sempat singgung adalah study and action plan. Kalau misalkan kalian study and action plan itu kan berhubungan sama masa depan. Tapi kalau misalkan itu hanya cuma berakhir jadi plan doang, itu wajib jadi kecemasan. Betul. Kan kebanyakan juga orang-orang itu hanya ngeplan doang ya Kak, nggak dijalanin atau berusaha banget. Nah, jadi gimana sih biar kita nggak cemas dengan masa depan, ya kita usahakan masa depan itu kita eksekusi semua mimpi kita, entah itu berakhir sesuai dengan mimpi kita ataupun mungkin sedikit berbelok dari apa yang kita inginkan, kita nggak tahu karena segala sesuatu itu udah ditata dengan versi kita masing-masing gitu kan Kak Rizky. Oke. Apa aja sih? Ngomong-ngomong nih Kak Ayu kan kayaknya udah hebat banget nih, luar biasa ini. Nah, pasti kan ada tantangan nih yang dihadapi. Nah, dari Kak Ayu sendiri nih dalam menjalankan akademiknya itu Kak Ayu punya tantangan apa aja sih sampai sekarang ini? Dan gimana solusi Kak Ayu itu buat menghadapinya? Oke. Sebenarnya kalau misalkan dikata ada tantangan jelas ada gitu ya. Jelas dong Kak. Ada itu, apalagi karena aku kan dari anak SMA, otomatis kayak nggak pernah belajar, bukan nggak pernah sih, tapi kayak awam. Iya. Arab, soal apa namanya, ini yang keuinan gitu kan. Iya. Itu salah satu tantangan yang menurut aku besar banget di awal aku masuk kuliah. Nah, cuma tuh aku ingat banget kata bapak aku, dia bilang, kalau kamu diam terus, kalau kamu takut dengan segala yang bikin kamu cemas, ketakutan itu bakal jadi kerak di diri kamu. Betul. Kalau misal kamu memelihara kerak itu terus, suatu saat kerak ini bakal menutupi seluruh diri kamu dan membuat kamu itu hidup namun salah mati namun salah hidup. Oh gitu. Jadi mau gimana pun ya udah kita hadapi segala tantangan. Iya ya. Ada batu kita Jangan aja. Cewek kalau bawa motor kan selalu. Oh iya, harus apalagi ibu-ibu kan kita nggak bisa lawan Kak. Nah, itu tapi yang harus kita tanamkan untuk menghadapi akademik ini gitu ya guys. Oke, mungkin ada pesan nih atau nasihat terakhir yang ingin Kak Ayu sampaikan kepada pendengar podcast hari ini. Tentunya mahasiswa baru ini. Gitu. Jadi ini aku disclaimer untuk maba ya. Mesti di antara kalian suka ada yang melihat tulisan lebih baik memilih jadi ikan kecil di kolam besar atau menjadi ikan besar di kolam kecil. Wah, apa itu Kak? Filosofi. Oh, filosofi. Jadi sebagian besar orang akan memilih menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Gitu. Tapi teman-teman, jangan lupa kalau misalkan setiap orang itu punya takaran masing-masing, punya porsi masing-masing. Jadi buat kalian yang mungkin kayak aku nih yang ternyata kok tiba-tiba Mas Uyin gitu, Iya. belum legowo, teman-teman, baby sobat baby, semua hal punya takarannya dan sang pemilik ikan itu tahu loh di mana ikan itu bisa hidup nantinya. Kita nggak tahu hadiah-hadiah apa yang akan kita dapatkan dengan kita survive di situ. Karena hidup itu menyenangkan kalau misalkan kita udah tahu cara bersyukur. Bersyukur ya Kak. Betul. Jadi jangan pantang menyerah karena masih banyak hal yang harus kalian coba. Dunia ini begitu luas, walaupun banyak orang yang mengatakan dunianya sempit, itu karena mindset kalian yang udah menilai bahwa dunia itu kecil. Tapi kalau misalnya kalian menilai mimpi atau dunia itu luas, maka kesempatan untuk kalian pun luas. Semangat. Oke, semangat guys. Oke. Untuk aku mau pengen minta harapan
Ayu sendiri buat FBIDKes itu? Oke. Karena dengan datangnya VBI The Cast idea gitu, aku Iya. salah satu orang yang seneng banget kalau misalkan membicarakan soal ide. Wah, luar biasa ya guys. Semoga VBI The Cast ini, FIC ini bisa memberikan ilmu-ilmu atau pengetahuan, entah itu dalam bentuknya pelatihan, podcast seperti ini, saran motivasi. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi, juga membawa pengaruh baik bukan hanya sobat Febi doang ataupun maba, tapi untuk masyarakat umum. Terus maju, terus mengudara, ya kalau podcast kan mengudara gitu Iya, ya, terus mengudara. melintasi galaksi lah, intinya bawa kebermanfaatan untuk halayak ramai. Terima kasih, semangat Febi IdeaCast, Kominfo dan Dema Febi, thank you banget. Luar Sama biasa. Nika. Tepuk tangan semua. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Ayu udah nyempetin waktunya jauh-jauh dari rumah. Datang-datang ke sini tapi ada yang telat ya Kak. Nggak apa-apa, tapi jangan jadikan kebiasaan. Oke, jadikan apa ya Kak? Kita harus menerpa diri kita dengan Nah, kedisiplinan. betul guys. Oke. Makasih juga pada teman-teman yang sudah sempetin buat nonton sampai akhir, dan makasih juga kepada teman-teman kreatif kita nih yang juga Biasa banget. iya luar biasa sekali guys. Oke, mungkin kita jargon dulu nih Kak. Boleh. Baby banget Oh ya, baby sekali. Iya, boleh Kak Ayu yang maju dulu. Aduh, aku yang ini. Iya dong Kak Ayu. Jadi langsung aja ya. Iya, langsung aja. Baby is number one. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Oh ya, buat kalian yang masih pengen tanya-tanya sama Kak Ayu, kalian bisa komen di bawah ya guys. Nanti Bakal kita coba. bakal kita jawab di story IG Febi IdeaCast di sini. Oke, terima kasih. See you.